Selamat datang kami ucapkan kepada guru kita penceramah hari ini, Ustadz Nur Maulana yang sudah datang di tempat ini SD Muhammadiyah 49. Hadirin yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah. Tibalah saat yang paling kita nanti-nantikan, siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur Maulana. Semuanya mohon kerjasamanya semuanya. Tepuk diam, ambil kunci, tutup mulut, diam. Jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarjibil qurab wa tuqda bil awaj wa tunalu bil ghaib ustul hawatim wa yustaskal gamam karimi wa ala alihi washabihi kulamati wa nafas biadi kulli ma'lumi laka. Amma ba'd. Jamaah, alhamdulillah. Allahumma sholli Muhammadin wa dawaiya wa abda kabar ya absari wala wasabihi. Udah mau ceramah aku. Menanamkan akhlak mulia sejak dini menuju generasi Qurani. Baik, anak-anak, tepuk satu kali. Gini dong. Tepuk satu kali, dua kali, satu kali, dua kali, tiga kali. Bisa? Satu kali, dua kali, tiga kali. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati petik jari. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk paha. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati semuanya. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati semuanya. Anak-anakku, anak-anakku, dengarkan baik-baik ya. Siapa yang mau jadi anak soleh? Mama soleha, nenek-nenek soleha. Dengerin ya. Akhlak mulia, 1, 2, 3. Coba diulang. Ingat ya, anak itu
Jangan macam-macam sama anak. Anak itu akan membawa orang tuanya masuk ke surga. Tapi bisa jadi anak itu yang mendorong orang tuanya masuk neraka. Kenapa bisa? Mau tahu? Anak yang durhaka bisa menyusahkan orang tua di dunia, betul tidak? Berarti anak yang tidak sholat, tidak ngaji, bisa jadi menyebabkan orang tuanya juga masuk neraka, nauzubillah. Anak-anak, dengerin ya. Anak-anak mau selamat dunia akhirat? Taat sama orang tua ya. Berbakti sama orang tua ya. Ibu, saya mau nanya sama orang tua ini. Pasti susah kan mendidik anak? Makanya kita butuh bantuan dari guru, dari sekolah. Makanya tepat orang tua memasukkan anaknya di SD Muhammadiyah 49. Udah benar, tepuk tangan dulu. Coba lihat, Masya Allah, gedungnya bagus, ada AC-nya. Iya, tepuk tangan dulu. Hebat ini. Mohon maaf ya, sekolah boleh di dalam gang, tapi dia ber-AC. Apalagi di bawah naungan Muhammadiyah, tepuk tangan dulu. Pasti sudah mantap akidahnya. Mau kemana lagi dia? Bawa bungkusan lagi. Saya curiga. Jangan-jangan itu buat saya. Jamaah, dengerin baik-baik. Anak itu dibentuk oleh 4. Catat. Ibu-ibu catat, Bu, catat. Catat. Nanti ditanya lagi, lupa lagi. Dengerin. Dengerin. Catat. Saya ini nggak bisa lama di sini loh. 9:30 harus tinggalkan. Soalnya aku ada syuting lagi jam 10. Ada acara Trans TV. Mana sih? Saya bongkar juga nih. Dengerin. Dengerin. Anak itu kan bagaikan besi. Kalau kecil masih bisa diatur. Kalau bengkok masih bisa diluruskan. Karena dia besi jadi kawat. Tapi kalau udah gede tiang listrik. Kalau bengkok silakan luruskan. Makanya kita harus ngajarin anak sejak dini. Mau kemana lagi ini anak ini? Mau kemana kau? Cepat. Lewat-lewat lagi dia. Tapi bukan salahnya dia sih. Soalnya kita kan ngadain acaranya di jalanan. Tapi bagus ini, tepuk tangan dulu. Ngadain acara nggak usah di hotel. Di depan sekolah aja. Supaya warga bisa datang. Kayak ini datang lagi dia. Mau cari siapa sih? Mau kemana dia? Mau ke toilet? Astagfirullah. Bawa pesing kan, siapa suri di pangku. Udah tahu. Habis pipis dia. Dia pangku lagi. Kan bermasalah. Jamaah. Anak tidak boleh dimacam-macami karena anak itu adalah apa? Jariahnya orang tua. Itu jariah orang tua. Apa yang dilakukan anak akan berakibat kepada orang tuanya. Bagaimana anak itu melakukan, maka orang tua pun bertanggung jawab atas anaknya. Ya nanti ditanya dari kemudian, kenapa anakmu tidak sholat? Kenapa tidak diajarin? Tapi kalau kita sudah berkata, alhamdulillah saya sudah masukkan di SD Muhammadiyah 49. Jadi lepaslah tanggung jawab kita. Kan udah ada usaha. Betul tidak? Nanti anak itu, kenapa saya tidak salah Tuhan? Gara-gara orang tuaku tidak mengajarkan agama terhadapku. Tapi kalau orang tua sudah memasukkan di sekolah agama, amanlah sudah. Tulis. Ada 4 yang membentuk anak. Tulis. Tulis.
Ditulis. Jangan direkam. Kalau direkam, memorinya penuh, saya yang dihapus. Tulis. Ada 4 yang membentuk anak. Satu, ayah. 1, 2, 3. Coba diulang. Ada yang tahu arti ayah? Ayah adalah bapak. Ayah adalah nih. Udah lama jadi ayah nggak tahu arti ayah. Tahu nggak artinya ayah? Ayah adalah penanggung jawab. Jadi ayah adalah penanggung jawab. Yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah. Kalau anak sakit, ayah tanggung jawab. Anak nakal, ayah tanggung jawab. Anak tidak makan, ayah tanggung jawab. Anak tidak punya uang, ayah tanggung jawab. Anak tidak sekolah, ayah tanggung jawab. 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 Tulis. Ada 3 tanggung jawab ayah. Tulis. Ada 3 tanggung jawab ayah. Jamaah. 1. Tanggung jawab ayah menafkahi. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Coba sekali. Tugas ayah kedua adalah melindungi. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Ingat ya, tugas ayah sebagai penanggung jawab ada 3. 1, tanggung jawab ayah adalah menafkahi. Apa artinya? Semua kebutuhannya ayah yang tanggung jawab. Kalau anak sekolah di SD, bayar uang sekolahnya 6 tahun. Lunasin sekalian. Ibu-ibu, lebih baik kalau ada sekolah, lunasin sampai 6 tahun. Ngapain mau bayar setiap bulan? Bikin repot. Bayar aja 6 tahun sampai lulus. Jadi kalau ada kenaikan pembayaran tahun depan, aman, kita udah lunas. Betul. Saya begitu teknik saya. Anak saya uang sekolahnya saya bayar sampai lunas. Jadi kalau ada, maaf, tahun ini ada penaikan, enggak ada urusan, saya sudah lunas. Gitu aja, Bu. Itu teknik. Karena tiap tahun pasti ada kenaikan. Jadi caranya lunasin. Enak ini panggungnya. Yang pertama apa tadi tugas saya? Yang kedua? Yang ketiga. Jadi kalau ada anak ditangkap, maka orang tuanya juga ditangkap. Iyalah, karena dia masih dalam perlindungan orang tuanya, maka orang tuanya yang dalam adanya ayah yang bertanggung jawab. Iya. Memang begitu. Sama anak-anakku yang sekolah, keluar main, atau keluar dari jalan-jalan, dia pakai baju. Ada tulisannya SD Muhammadiyah 49, maka yang bertanggung jawab sekolah. Jadi kalau pulang sekolah nggak boleh kemana-mana, harus langsung pulang ke rumah. Ganti baju, nggak boleh. Makanya baju-baju bekas sekolah itu tidak boleh disumedekakan, nggak boleh disumbangkan baju sekolah itu. Karena kita tidak tahu, jangan sampai dipakai orang. Jangan, apalagi atas nama sekolah. Sekolah ini udah bagus namanya. Warna biru lagi. Ini warna pendidikan, cerah, luas, kayak langit. Langit yang luas. Kalau warna hitam karena warna keusyuan. Warna putih, warna kesucian. Kalau warna orange, warna stres. Untuk menghilangkan stres. KPK warna orange. Pelampung warna orange. Pemadam kebakaran orange. Tukang bersih-bersih. Tukang sampah orange. Keranjang nggak usah dibahas itu. Mau hilang, kalau itu tambah stres. Sopi. Belanja. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Belum lah, enak aja.
Ada 4 yang membentuk anak. 1, ayah penanggung jawab, bertanggung jawab atas 3. 1, bertanggung jawab atas menafkahi kebutuhannya. Semua kebutuhan anak, ayah yang tanggung jawab, bukan ibu. Ibu pelaksana tugas. Yang kedua, melindungi. Tidak boleh anak itu masuk neraka, ayah yang tanggung jawab. Tidak boleh anak kecelakaan, ayah tanggung jawab. Maka kalau mau pergi berkemah, mau pergi apa, harus izinnya ke ayah. Karena ayah yang tanggung jawab. Ada anak berkeliaran di atas jam 10, mana ayahnya itu? Ada anak naik masuk dalam kolong jembatan, mana ayahnya itu? Naik motor belum cukup umur, mana ayahnya itu? Yang ketiga, tanggung jawab ayah adalah mendidik. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Apa itu mendidik? Beda mengajar. Kalau guru mengajar, kalau orang tua mendidik. Bagaimana itu mendidik? Mulai dari A sampai Z. Sini. Dituntun. Itu tuh. Awas. Mulai dari tidur sampai bangun, sampai tidur lagi. Itulah ayah mendidik. Maka sebenarnya yang bertugas mengajar anak adalah ayah. Cuma guru yang membantuin. Maka seharusnya ibu harus berterima kasih, bapak harus berterima kasih kepada guru. Kita mulai ceramahnya. Yang kedua, yang membentuk anak adalah ibu. Ibu apa artinya ibu? Ada yang tahu arti ibu? Ibu artinya pemberi kasih sayang. Ulangi. Kasih ibu tak terhingga, hanya memberi bagai sang surya. Ummi, oh bunda, kan selalu ambilkan bulan bu yang selalu bersinar di langit. Jangan-jangan ada TV di situ ya? Oh. Ibu itu, saya ceramah begini, ibu itu menghadap ke sana. Cuek banget orang itu. Ternyata ada TV di situ. Kasihan dia. Mau nonton Ustaz Maulana yang ada di TV. Sampai di sini nonton TV lagi. Telat sih. Coba cepat datang, pasti duduknya di sini. Telat, terlalu lama dandannya. Tulis. Kalau tadi ayat 3 kan, kalau ibu ada 5. Dengerin. Ibu harus ada ketika anak 1. Tidak boleh orang ibu yang namanya ibu harus ada. Silakan sibuk kemana-mana. Mau kerja, mau apa, mau jadi pengawas. Mau jadi guru silakan. Tidak ada larangan kalau perempuan mau kerja. Tapi ingat, jangan tinggalkan kewajiban ibu sebagai ibu. Ada 5 itu. Tulis. Yang pertama, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sakit. Bagaimanapun sibuknya ibu, kalau anak sakit izin. Maaf, anak saya sakit. Karena ingat, ketenangan itu separuh daripada kesembuhan. Tenang, makanya obat itu penenangnya ada. Makanya kalau anak mau cepat sembuh, ibu yang jagain, ibu yang rawat. Karena ibu itu telaten, betul tidak?
Jadi ibu harus ada di sisi anak ketika anak sakit. Kalau diambil ibunya, langsung berhenti. Coba bapak makin nangis. Betul tidak? Ya, lebih enakan dijagain ibu atau ayah waktu sakit? Ibu. Ibu nyuapin, ibu cebokin, mandiin. Kalau bapak, suster. Betul tidak? 2, tulis. 2, ibu harus ada di sisi anak ketika anak sedih. Tidak boleh kalau tidak ada, kalau anak lagi sedih, yang menghibur adalah ibu. 1, 2, 3. Coba diulang. Kalau ibu, anak-anak curhat terbaik adalah ibu. Karena ibu adalah makhluk paling kepo. Jadi kenapa? Mak, tadi di sekolah pensilku hilang. Pasti ibu berkata, di mana kau simpan? Mari kita mencarinya. Coba ke bapak, Pak, pensilku hilang, sepatuku hilang, nanti kita beli. Betul tidak? Tapi kalau ibu langsung, apa? Sepatumu hilang. Baiklah, mana handphone? Dia grup sekolah. Dia siapa yang menemukan sepatu anak saya? Gitu itu. Betul tidak? Betul. Makanya paling cocok. Mau kemana lagi nih orang? Paling cocok adalah ibu, tempat curhat terbaik. Betul. Yang ketiga, ibu harus ada di sisi anak ketika anak itu berprestasi. 1, 2, 3. Kalau terima rapor paling bagus ibu. Jangan bapak yang datang terima rapor. Kalau bapak terima rapor, oh iya nilainya biar enggak apa-apa. Oh 5 merah, enggak apa-apa. Tapi kalau kenapa kau begini, kenapa kau? Betul tidak? Kalau penamatan siapa yang sibuk? Ibu. Anaknya penamatan, maknya yang seragam. Iya. Anaknya tampil main drama, maknya yang ke salon. Anak saya mau tampil main drama. Sebagai apa? Sebagai pohon. Pasti maknya yang sibuk. Anaknya ngorok. Betul. Paling cocok adalah ibu. Ibu harus ada ketika anak sakit, sedih, berprestasi. Yang keempat, ketika anak liburan. Yang paling cocok menemani anak liburan adalah ibu. Jangan bapak. Kalau bapak ikut liburan, dia bawa kerjaannya. Kalau ibu pasti telaten, betul tidak? Enak kalau ibu. Mak, bajuku basah. Pasti dia bawa backup. Ini backupnya. Kalau bapak bajuku basah. Pakai aja dulu, nanti kering. Mak, aku lapar. Pasti di tasnya ada kue. Minimal permen. Coba bapak, Pak lapar. Tidur aja dulu, nanti kita mampir rest area. Sampai rest area tidurannya bablas ke Bandung. Sampai di Bandung masuk angin anaknya. Betul. Mak, aus. Pasti ibu bawa tumbler. Minimal bawa botol minum. Ibu-ibu tuh, prepare ibu itu. Bawa air minum lah, bawa inilah. Betul tidak? Masuk restoran aja bawa minum. Itu antara irit atau pelit. Kalau bapak aus, jangan minum-minum, nanti pipis-pipis di jalan. Gitu tuh. Jemaah, paling cocok liburan sama siapa? Ibu. Kalau bapak nggak ada jam makannya, nggak tahu kapan kita makan. Tapi kalau ibu 3 kali makan, 5 kali ganti baju. Itulah ibu. Jajan lagi, ibu itu enak. Tuh kan makan, makanya ibu itu 5 kali. Ibu itu 7 kali makan loh. Sebelum ke pasar makan, pulang pasar makan. Dicoba makanannya makan. Waktu makan makan. Anaknya makan. Sisa anaknya dimakan. Suaminya datang makan lagi. 7 kali makan. Makanya mama itu gemuk. Gak usah sakit hati yang gemuk.
Orang gemuk itu insya Allah masuk surga. Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Yang kurus ringan dosanya. Nggak usah sakit hati, syukuri aja semuanya, betul tidak? Orang pendek, orang tinggi sudah ditakdirkan Allah. Orang pendek itu insya Allah aman. Barang siapa orang pendek jalan sama yang tinggi, insya Allah tidak kena petir. Tapi kalau banjir kelelep. Orang Arab, orang India, orang Barat, hidungnya mancung. Karena kalau orang Arab, orang India, orang Barat, kalau nangis dia tarik hidungnya. Kalau orang Indonesia nggak bisa mancung, masuk. Nggak usah sakit hati yang pesek. Orang pesek itu insya Allah panjang umurnya. Karena irit napasnya. Baiklah kita mulai ceramahnya ya. Yang pertama, ibu harus ada ketika anak sakit. Yang kedua, sedih. Yang ketiga, berprestasi. Yang keempat, liburan. Yang kelima, dengerin. Yang kelima kabar ya, kalau ya 5 menit lagi. Oh mohon maaf saya sibuk ya. Oh tenang aja, bulan depan saya datang lagi. Yang penting bikin acara dan undang. Gak mungkin saya datang tak dijemput pulang tak diantar. Mohon maaf nanti nggak usah antar pulang karena ada lagi acara yang menjemput saya. Ini acara ini nggak boleh. Kapan saya tidak datang hancur semua orang dimarahin. Karena ini acara Trans TV. Biasalah saya kan sibuk. Lewat lagi dia. Tapi ini bapak ini orang bersih. Kelihatan dia kemana-mana bawa siwak. Baiklah karena waktu. Anak dibentuk. Belum yang kelima ya. Yang kelima. Ibu harus ada di sisi anak ketika anak kejadiannya sekali seumur hidup. Menikah, wisuda, sunat. Itu sunat sekali seumur hidup. Nggak mungkin tiap tahun habis itu. Semua yang kejadian sekali seumur hidup tidak boleh ibu tinggalkan. Mungkin menikah, ibu nggak ada nggak apa-apa. Bapak nggak ada nggak apa-apa. Karena tugas, dinas dan sebagainya. Tapi ibu tidak boleh. Kan wali kan bisa telepon, bisa disurat. Tapi kalau ibu nggak boleh. Ada apa lagi nih? Pada sibuk semua. Saya kan orangnya kepo. Tulis, yang membentuk anak yang ketiga adalah lingkungan. 1, 2, 3. Lingkungan mewarnai. Jadi jangan sembarangan anak-anak kita masuk sekolah sembarangan. Tulis bu. Sekolah itu harus ada 3. Tulis. Lihat 3-nya. Kalau mau lihat sekolah itu bagus, lihat 3. Dengerin. Pondasi. Dasarnya pelajaran sekolah itu ada 3. Yang pertama akidahnya apa? Jangan, itu pendidikannya bagus. Akidahnya apa? Ya biasalah, akidahnya agamanya beda. Oh jangan. Nggak boleh sembarangan. Ibu nanti nyesel itu. Yang pertama dasarnya apanya? Akidahnya. 1, 2, 3. Yang kedua, bagaimana ibadah di situ? Di sini alhamdulillah tepuk tangan dulu. Pasti salat duha kan? Pastinya. Ada tadarus ngaji? Sebelum pulang salat duhur dulu? Sampai asar? Jadi apa yang dilakukan ibu di rumah? Terima beres dia. Tepuk tangan dulu untuk sekolahnya. Ibadahnya bagus. Itu yang paling. Lihat dulu akidahnya. Yang kedua lihat apanya? Ibadahnya. Gimana ibadah anak-anak di situ? Apal nggak 5 doa wajib? Ada 5 doa wajib ya, tidak boleh tidak diajarin. Doa bangun tidur, doa sebelum tidur, doa sebelum makan, doa sesudah makan, dan yang kelima doa keluar rumah. Itu 5 doa wajib ini. Nggak boleh tidak hafal. Doa sebelum makan supaya tahu diri, minta izin sebelum mengambil sesuatu.
Doa sesudah makan supaya pintar berterima kasih. Doa sebelum tidur penyerahan diri kepada Allah. Doa bangun tidur, doa bersyukur akan kehidupan. Doa keluar rumah bertawakal kepada Allah. 5 doa ini wajib. Mungkin doa-doa yang lain tambahan, tapi ini 5 doa ini wajib. Baik ya Bu. Pondasinya pelajaran itu ada 3. Apa tadi yang pertama? Akidah. Yang kedua? Ibadah. Yang ketiga akhlak. Akhlak yang paling bagus Quran. Kalau sudah tahu Quran aman. Mau tahu nggak? Quran itu dibaca, dipahami, diamalkan, dicintai. 4 ya. Baca, pahami, amalkan, cintai. 1, 2, 3. Gini, baca, pahami, amalkan, cintai. 1, 2, 3. Baca, pahami, amalkan, cintai. Baca, pahami, amalkan, cintai. Coba diulang. Jadi Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Tahu artinya enggak? Enggak tahu. Makanya dipelajari, pahami. Habis itu bukan hanya dipahami, tapi diamalkan isi kandungannya. Baru yang terakhir adalah Mau tahu? Cintai. Kalau akhlak tulis. Kalau akhlak kepada sesama hormati, hargai, sayangi. 1, 2, 3. Yang lebih tua, yang seumuran, yang lebih muda, kakak kelasnya hormati, sekelas hargai, adik-adik kelas, orang yang tua, yang seumuran, yang lebih muda, gitu. Kucing-kucingnya sayangi. Penjaga sekolah, teman sekelas, jangan sayangi, enak aja. Jamaah. Yang keempat, yang membentuk anak adalah bacaan sekolah. Jadi kalau mau lihat anak itu, yang mengisi gurunya. Makanya ibu-ibu, silaturahmi sama guru ya. Baik sama guru ya. Satu kelas berapa orang? 25 satu kelas. Ibu minta maaf, ibu di rumah anaknya berapa? 3. Guru 25. Gimana tidak stres? Makanya kalau ibu masak makanan ada kue, kirim-kirimlah ke sekolah. Jangan cuma suka minta izin mau keluar daerah, ada acara keluarga, tapi pulang-pulang gak boleh-oleh. Dasar pelit. Maaf ibu, kebetulan saya lagi masak banyak. Bisa gak saya kasih makan guru-guru di sekolah? Boleh. Saya rasa gak ditolak. Jangan pelit sama guru. Nggak boleh pelit sama guru ya. Karena tidak boleh terputus rahimnya. Karena tanggung jawab ibu dialihkan ke sekolah. Kebayang nggak anak ibu dari jam 7 sampai jam 5 di sini? Hello? Ibu tinggal maghrib isya. Betul? Coba rasakan waktu COVID 3 tahun. Belajar di rumah pakai online. Saya rasa setengah mati ibu bertengkar sama anak. Cepet. Pakai jilbab sih tapi tidak pakai baju. Saya yakin itu. Nggak ada yang mandi waktu Zoom. Ayo cepat, nyalain kameranya. Betul. Baiklah karena waktu. Kalau Quran tadi ada 4 ya.
Apa tadi? Baca tulisannya, pahami maknanya, amalkan isinya, cintai Qur'annya. Makanya anak-anak diajarin hafal Quran, beberapa surah, betul tidak? Kemudian kalau akhlak, berkatalah yang baik. Tulis. Kalau akhlak, berkatalah yang baik. Yang kedua, tinggalkan yang buruk. Yang ketiga, jamaah. Jamaah. Ulangi, berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Jangan ngoceh. Yang membuat menyinggung perasaan orang, hati-hati loh. Itu akhlak. Akhlak itu diam. Berkata baik atau diam. Yang kedua, tinggalkan yang buruk. Kalau tidak ada manfaatnya, lebih baik jangan lakukan. Itu akhlak. Yang ketiga, jamaah, jangan marah. La takdab walakal jannah. Jangan, tidak boleh. Yang keempat, suara apa itu? Salah, itu suara saya, enak aja kuda. Yang keempat, posisikan diri kita sama orang lain. Kalau kita tidak mau digibain, digosipin, dijedek, jangan ledek orang. Itu akhlak itu. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang keempat, isian anak ada 7, tulis. Ilmu yang diisi ke anak ada 7, tulis. 1, ilmu Nabi Adam. Ilmu Nabi Adam, kan Nabi waktu Isra Mi'raj melewati 7 lapis langit. Berarti ada 7 ilmu di situ. 1, ilmu Nabi Adam, ilmu orang tua. Tidak boleh anak jauh dari orang tua. Dikenalin orang tuanya, siapa nama ibumu? Nah itu, harus akrab sama nenek. Cucu yang tinggal sama nenek pasti banyak duitnya. Cucu yang tinggal sama nenek pasti jarang sakit. Karena nenek punya obat anti penyakit segalanya. Namanya bawang merah. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh. Tulis, keterampilan. 1, 2, 3. Bagusnya anak-anak dikasih eskul. Tadi saya Masya Allah disambut pakai drum band. Saya ini marching band. Saya kayak pejabat deh. Biasanya ustaz datang salawatan pakai rebana. Kali ini saya pakai drum band. Memangnya saya pejabat, saya kerasa jadi gubernur deh. Tun 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 tak pak. Tan tun 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 tak tun tun. Yang kedua, yang ketiga, ilmu Nabi, tulis, ilmu Nabi Yusuf, ajarkan ilmu anak keuangan, ekonomi, ajarin gimana cara ngatur duit, penghematan. Anak-anak harus ada eskul ya. Yang kedua tadi ya, eskulnya apa aja di sini? Tuh silat tuh, dari tadi dia mondar mandir, cari musuh. Dia dari tadi mau sparring dia. Nggak ada lawannya. Bolak-balik. Namanya dia pelayan. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama tadi ilmu apa? Ilmu keluarga. Makanya ibu jangan simpan aja anak di sekolah. Kemarin saya tidak sempat. Karena kemarin ada kegiatan orang anak saya di sekolah. Jadi saya harus pergi ke sekolah. Iya, saya kan punya anak juga. Anak saya baru 4. Oh baru ya? Udah banyak ya? Gak bisa nambah lagi. Emaknya udah mati. Saya ini puasa tiap hari. Namanya puasa Idris. Karena saya tidak akan menikah lagi. Karena isi saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Ini bulan depan lagi, bulan Januari lah, saya akan ngadain aul istri saya yang ke-7 tahun. Udah 7 tahun meninggalnya. Hah? Nggak kerasa kan? Saya ngerasain. Lanjut. Ilmu pertama ilmu apa?
Nabi Adam, keluarga. Yang kedua Nabi Nuh, keterampilan bikin perahu berarti terampil. Anak harus punya keterampilan. Nggak boleh tidak ikut eskul. Ada eskul seni, ada eskul olahraga, ada eskul agama. Siapkan 3 eskul itu. Eskul agama mungkin qiraat atau apa, hafiz Quran. Eskul seni, melukis, mewarnai. Eskul seni, eskul olahraga. Apa sih? Futsal. Gol. Saya alhamdulillah. Ya, Ustaz. Karena waktu kita mulai ceramahnya. Yang keempat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah setengah 10 lewat. Yang keempat. Ilmu Nabi Isa, kesehatan. Ajarkan anak kita ini, coba lihat. Saya lihat gaya-gaya duduknya saja anak-anak ketahuan. Siapa anak sehat? Kalau ada anak kurang tidur berarti dia tidak sehat. Anak harus tidur jam 7 malam, jam 8 harus tidur sudah. Nggak boleh ada anak begadang. Jangan begadang ya, memangnya kau security, ansip. Jangan begadang ya nak. Tidur cepat, sehat itu. Jaga kesehatan ya. Kalau kau bangun tidur, apa? Bangun tidur. Ya, terakhir karena waktu. 5. Ilmu Nabi Sulaiman. Ilmu Nabi Sulaiman. Kalau dapat ilmu Nabi Sulaiman pasti kaya. Apa itu? Ilmu bahasa. Anak-anak harus belajar bahasa ya sayang. Di sini belajar bahasa Inggris enggak? Insya Allah tahun depan sudah digalakkan 2027 harus sekolah sudah diajarin pelajaran bahasa Inggris. Pelajari 5 bahasa ya. 5 bahasa yang harus dikuasai anak. Yang pertama, bahasa ibu, bahasa daerah. Harus ajarin bahasa daerah. Yang kedua, bahasa persatuan Indonesia. Yang ketiga, bahasa internasional Inggris. Yang keempat, bahasa agama Quran, bahasa Arab. Yang kelima, bahasa ekonomi. Terserah mau bahasa Cina kah, mau bahasa Korea, Annyeonghaseyo, amsamida, cici paramida, wanda hamida, sarange, itu. Terserah. Baiklah karena waktu. Yang keenam, ilmu Nabi Musa. Ilmu apa itu? Ilmu kepemimpinan. 1, 2, 3. Berarti harus kepanduan. Pramuka. Kalau di sini apa namanya? Isbuwatan. Tepuk tangan dulu. Harus ada ilmu kepemimpinan. Ya, belajar masuk di isbuwatan ya sayang ya. Di situ diajar siap, gerak, langkah 3 maju, jalan. Kalau tidak tahu, anu gerak, karena dia tidak tahu. Enak itu, Untung sarung saya ada celananya di dalam, jadi aman. Dari tadi pasti panik. Wow. Terakhir. Ilmu yang ketujuh, ajarkan anaknya ilmu Nabi Ibrahim. Ilmu yang paling tertinggi, yakni ilmu agama. 1, 2, 3. Ajarin agama anaknya ya. Baiklah, pelajaran agama ada 7. Tulis. Pelajaran agama ada 7. 1, Quran. Harus ada belajar Quran di situ. 2, akidah. 3, akhlak. 4, ibadah. 5, muamalah. 6, sejarah Islam. Yang ketujuh, seni. 1, 2, 3. Pada zaman dahulu kan Abdullah
Udah ya. Karena waktu, ayo angkat semua tangannya. Sejajar dada. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Sekarang anak-anakku angkat tangannya semua. Sejajar tangan saya. Satu tangan. Satu tangan. Udah. Simpan ke dada. Minta maaf saya tidak mungkin salaman satu-satu. Angkat tangan lagi. Simpan ke lantainya. Semoga kami panjang umur. Bisa datang lagi. Bisa duduk lagi di sini. Tiap bulan ada acara. Angkat lagi tangannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Nur Maulana yang sudah memberikan tausiahnya ceramah agama. Bermanfaat sekali apa yang bisa disampaikannya. Selamat jalan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Hati-hati di jalan.